Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Pengelolaan Kelas. Baik, di dalam makalah ini akan dibahas 4 poin, yakni definisi, urgensi, tujuan, dan ruang lingkup pengelolaan dasar kelas. Langsung saja, saya Azza Salsabila akan menjelaskan poin yang pertama, yakni definisi pengelolaan kelas. Sebagaimana yang tertera di layar PowerPoint, pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif, sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan tenang. Guru juga harus mengendalikan kelas apabila terjadi gangguan-gangguan yang dapat mengganggu ketenangan siswa dalam mengikuti pelajaran. Berikutnya ini ada 7 hal yang harus diperhatikan untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan, yakni adanya pengelolaan ruang belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, penerangan, suhu, pemanasan sebelum masuk materi yang akan dipelajari, dan bina suasana dalam belajar. Kemudian dalam pengelolaan kelas ini tidak hanya semata-mata untuk mengelola kondisi kelas atau hanya fisik kelas ya. Jadi pengelolaan kelas itu bisa meliputi 2 hal, yakni human element atau kondisi siswa dan material element yakni kelas fisik. Nah, kelas fisik ini sebagaimana sebelumnya tadi, yakni diantaranya ada ruang belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, penerangan pun juga sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Suhu, pemanasan sebelum materi yang akan dipelajari, dan bina suasana dalam belajar. Kemudian yang selanjutnya yakni mengenai urgensi pengelolaan kelas. Ada seorang ahli yang berpendapat bahwasanya, yakni Koni Setiawan, bahwasanya salah satu masalah yang dihadapi guru, baik guru itu pemula ataupun yang sudah berpengalaman, adalah dalam masalah pengelolaan kelas. Dan juga aspek yang sering didiskusikan oleh penulis profesional dan pengajar adalah juga pengelolaan kelas. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran. Kemudian juga ada Abudin Nata yang mengemukakan bahwa setiap guru itu perlu menguasai pengelolaan kelas. Dan tentunya pengelolaan kelas adalah salah satu penjabaran dari potensi pendidik. Jadi intinya pengelolaan kelas itu sangat penting dan memang harus ada dalam sesuatu proses pembelajaran. Berdasarkan urgensi pengelolaan kelas, ini ada beberapa fungsi pengelolaan kelas ada di dalam makalah, yakni yang pertama memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas, seperti membantu kelompok dan dalam pembagian tugas, membantu pembentukan kelompok, dan lain-lain. Kemudian juga ada memelihara agar tugas-tugas itu dapat berjalan lancar. Nah, selain fungsi dari pengelolaan kelas itu sendiri, sebenarnya penerapan fungsi-fungsi kelolaan yang diaplikasikan dalam kelas oleh guru itu juga mendukung tujuan belajar yang hendak dicapainya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka penjelasan yang selanjutnya yakni mengenai tujuan pengelolaan kelas. Ada beberapa tujuan pengelolaan kelas. Di antaranya yakni yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Jadi ini intinya untuk mengatur kondisi atau mewujudkan kondisi kelas yang nyaman lah intinya ya, yang nyaman sehingga siswa dapat belajar dengan baik. Kemudian
Tujuannya yang kedua yakni menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Nah, ini pastinya ada banyak ya, banyak terkadang juga ada banyak hambatan yang bisa menghambat proses pembelajaran. Nah, ini salah satu tujuan pengelolaan kelas adalah menghilangkan hambatan-hambatan tersebut. Kemudian menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Nah, ini menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar ini termasuk dalam pengelolaan kelas material elemen, yakni kondisi fisik kelas. Ya, nanti di dalamnya akan banyak perabot-perabot belajar, misalnya ada bangku, kursi, ada papan tulis, yang hal-hal tersebut nanti kedepannya akan mendukung dan memungkinkan siswa itu belajar dengan baik. Kemudian selanjutnya ini membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya serta sifat-sifat individualnya. Nah, pastinya dalam mengajar siswa atau di kelas pastinya ada banyak siswa yang berbeda-beda latar belakangnya maupun dari segi sosial, ekonomi, budaya dan sifat-sifat individualnya. Nah, ini tujuan dari pengelolaan kelas. Pada intinya, tujuan dari adanya pengelolaan kelas adalah sebagai upaya guru untuk mengendalikan dan mengelola tingkah laku siswa di dalam kelas. Intinya mengendalikan dan mengelola ya. Jadi nanti seharusnya apa yang dilakukan siswa dan tidak dilakukan siswa ini harus dikelola dan dikendalikan oleh guru agar proses pembelajaran kedepannya akan berjalan dengan baik. Selain itu juga membina hubungan yang baik antara guru dan siswa. Dalam proses pembelajaran hubungan antara guru dan siswa itu sangat penting. Misalnya kita di dalam suatu kelas kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan guru, pasti juga seorang siswa itu akan kesulitan menerima pelajaran atau menerima materi yang disampaikan oleh guru tersebut karena sudah ada hubungan yang tidak baik. Seperti itulah intinya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya untuk ruang lingkup pengelolaan kelas akan disampaikan oleh saudari Ani Alfiatul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.